berjumpa kembali pada channel kami Woodshop ID. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat project rak tisu sederhana yang digunakan untuk tisu dapur di meja makan. Bentuknya adalah seperti pada video. Ini adalah bentuk saat digunakan dengan tisu panjang 34 cm. Kemudian dalam video project kali ini saya akan tambahkan juga teknik memotong lingkaran dengan menggunakan table saw. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dengan mengangkat tombol subscribe di pojok kanan bawah. Baik, langsung saja. Pertama, cara pembuatannya adalah kita mengukur diameter tisu yang akan dibuat roll. Diameternya adalah 15 cm dan kayu yang kita siapkan adalah kayu dengan ukuran panjang 34 cm dan kita ukur lebarnya adalah 16 cm. Kemudian selanjutnya kita potong menggunakan table saw. Pada video kali ini saya membuat dua set roll tisu, sehingga saya membagi dua buah kayu menjadi dua dengan masing-masing panjang 16 cm. Ini adalah cara membelahnya. Kemudian setelah didapatkan kotak persegi dengan ukuran 16 x 16 cm, dilakukan pembuatan pola melingkar dengan menggunakan bentuk bangunan lingkaran. Saya menggunakan tutup susu. Kemudian dilakukan pemotongan membentuk bangunan lingkaran menggunakan bantuan alat cross cutting dari table saw sehingga membentuk bangunan menyerupai bangunan lingkaran. Lakukan secara perlahan dengan memotong maju, kemudian memundurkan lagi hingga membentuk bangunan semi lingkaran. Nah, ini adalah bangunan semi lingkaran yang terbentuk. Kemudian tentukan titik tengah dari lingkaran menggunakan bantuan penggaris. Kemudian lakukan penandaan. Kemudian lakukan pengeboran menggunakan mata bor 2 mili sesuai dengan ukuran skrup gypsum 2 mili. Selanjutnya lakukan penyekrupan pada bagian cross cutting. Pastikan bagian tepi menyinggung bersentuhan langsung dengan mata gergaji. Selanjutnya lakukan pemotongan membentuk lingkaran secara perlahan dengan memutar lingkaran kayu mengenai mata gergaji. Lakukan secara perlahan hingga bagian tepi kayu semuanya menjadi rata dan terbentuklah lingkaran dengan permukaan kayu bagian tepi semuanya rata. Ulangi lagi penggeseran pada semua bidang permukaan lingkaran, pastikan semuanya rata. Setelah itu lepas skrup dan ini adalah lingkaran yang terbentuk dari pemotongan menggunakan table saw. Cukup rapi dan cukup presisi membentuk lingkaran. Karena saya membuat dua set roll tisu, maka saya mau melakukan pemotongan satu kali lagi. Bisa ternikmati cara teknik pemotongannya. Bagi teman-teman yang ingin mencoba, tidak usah terburu-buru. Prinsipnya adalah membentuk bangunan semi lingkaran terlebih dahulu. Kemudian setelah hampir rata, maka dilakukan pemotongan melingkar dengan memutar
bagian semi lingkaran. Nah, ini adalah bangunan lingkaran dari kayu yang terbentuk cukup rapi. Kemudian selanjutnya adalah dilakukan pengamplasan menggunakan amplas gerinda. Saya menggunakan grit 100. Dilakukan pengamplasan pada permukaan atas dan bawah kayu. Nah, berikut adalah hasil dari pengamplasan menggunakan amplas gerinda. Selanjutnya dilakukan pembuatan profil melengkung menggunakan trimmer dengan mata trimmer straight round bit. Lakukan secara berhati-hati pada bagian tepi. Nah, ini adalah kayu yang sudah dibentuk profil melengkung pada bagian tepi. Lakukan satu kali lagi karena pada kali ini dibuat 2 set roll tisu. Kemudian lakukan pengamplasan menggunakan amplas orbital center grid 240 pada bagian tepi dan pada permukaan kayu. Ini adalah hasil pengamplasan, sudah terlihat cukup halus sekali. Kemudian siapkan kayu berbentuk silindris dengan diameter 1 inci. Saya menggunakan bekas dari sapu atau bekas dari gagang lainnya yang berbentuk silindris. Kemudian dilakukan pengamplasan menggunakan orbital center. Kemudian gunakan mata bor speed bit. Lakukan pengeboran membentuk lingkaran sesuai dengan diameter kayu silindris yang akan dibuat. Lakukan pengeboran pada 2 set kayu berbentuk lingkaran dengan kedalaman kurang lebih setengah cm. Berikut adalah hasil dari pengeboran kayu. Periksa hasil dari pembuatan lubang, apakah sudah pas dengan kayu silindris yang akan disambungkan. Jika masih belum sesuai, lakukan penandaan ulang. Kemudian siapkan mata trimmer strike untuk melakukan pembesaran lubang menggunakan trimmer. Lakukan secara hati-hati. Kemudian lakukan uji coba penyambungan kembali, pastikan tidak longgar dan pas. Kemudian lakukan pengukuran panjang tisu yang akan dibuat. Dalam proyek kali ini tisu yang akan digunakan adalah 30 cm panjangnya. Kemudian saya siapkan kayu silindris tadi untuk dipotong 34 cm masing-masing 2 buah, sehingga ada 4 cm bagian yang menonjol ke atas. Kemudian lakukan penyambungan menggunakan lem, pastikan rapat. Setelah itu lakukan penguatan sambungan menggunakan paku pada bagian bawah. Kemudian untuk mempercantik bagian atas dari kayu silindris, lakukan pembuatan profil melengkung menggunakan mesin trimmer kembali. Berikut adalah hasil pembuatan profil melengkung pada kayu silindris.
Kemudian lakukan penghalusan menggunakan amplas orbital center grid 240 kembali. Kemudian apabila masih kurang halus, lakukan pengamplasan manual dengan menggunakan amplas grid 400. Teknik pengamplasan ini sangat penting untuk mendapatkan hasil pengecetan yang rata dan pengecetan yang maksimal di setiap lapisannya. Kemudian bersihkan debu sisa pengamplasan menggunakan kompresor atau kuas. Kemudian untuk satu set roll kayu, karena saya akan menggunakan finishing duko, maka saya lakukan penembulan menggunakan wood putih pada seluruh bagian kayu. Pada bagian bawah saya menggunakan kepi, kemudian pada bagian silindris saya menggunakan bantuan kuas. Kemudian siapkan bagian kayu untuk kita memotong tisu agar lebih mudah, yang nantinya akan dipasangkan pada bagian tepi lingkaran. Saya menggunakan kayu dowel dengan diameter 1 cm, kemudian dipasangkan pada bagian tepi menggunakan mata bor yang sesuai dan disambungkan dengan menggunakan lem. Setelah semuanya tersambung dan cukup kering tembulannya, maka dilakukan kembali pengamplasan menggunakan orbital center grid 240 pada seluruh permukaan kayu. Lakukan secara merata pengamplasan, pastikan permukaan benar-benar rata untuk mendapatkan hasil cat yang benar-benar rata dan bagus. Kemudian lakukan pengecatan menggunakan cat enamel sejenis cat duko. Saya menggunakan Govas A1000 warna super white menggunakan kuas spon. Apabila teman-teman bisa menggunakan kompresor, maka akan lebih bagus dan akan lebih rata. Kemudian satu set berikutnya saya menggunakan lapisan cat clear stand transparan. Lakukan pengecatan hingga 2-3 kali lapisan. Penting adalah melakukan pengamplasan pada setiap lapisan cat. Dan akhirnya telah selesai project kali ini untuk kita membuat rak roll tisu sederhana yang dapat kita gunakan di meja makan atau di dapur. Teman-teman dapat membuatnya sendiri. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe channel ini agar terus dapat berkembang.